Halo Tribuners, senang sekali saya Salma Pikaluhata kembali menyapa, tentunya di special interview. Tribuners, hari ini kita akan ngobrol terkait kesehatan dengan menghadirkan dokter dari Siloam Hospital Ambon. Nah, pada sore hari ini di studio tribunambon.com sudah hadir bersama dengan saya, dokter spesialis mata, Dr. Iwayan Ardi Parid Rajaka. Oke, selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Halo Tribuners, selamat sore. Ya, apa kabarnya dok? Pasti selalu baik dan sehat Oke, ya. sehat ya dok ya. Nah, Tribuners, seperti yang sudah kita sounding di media sosial kita di tribunambon.com, hari ini tema yang akan kita bahas dengan Dr. Ardi ini terkait dengan mitos atau fakta minum alkohol terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Oke, ini kita langsung tanya saja ya ke ahlinya, mumpung sudah hadir di sini. Ini dok, ini benar nggak sih dok? Kalau minum alkohol yang berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Oke, ini sebenarnya topiknya menarik ya. Jadi Tribuners mungkin nggak banyak ya orang yang tahu itu apakah mitos ataupun fakta terhadap miras yang menyebabkan gangguan penglihatan atau menyebabkan kebutaan. Jadi ini bisa saya bilang merupakan fakta ya, tapi Ya. harus tahu dulu ya faktanya apa dari miras ini, karena ini tergantung jadi dari jenis alkohol atau minuman keras yang dapat menyebabkan kebutaan atau penurunan tajap penglihatan. Jadi biasanya yang menyebabkan ini alkohol itu yang jenisnya yang tidak berlisensi. Jadi ada dua ya jenis alkohol yang ada atau beredar saat ini. Jadi yang pertama itu ada yang recorded alkohol, jadi alkohol yang udah ada lisensinya, terus udah gitu udah ada pengawasannya dari pemerintah juga, jadi udah melalui proses pastinya sehingga bisa beredar di masyarakat ya. Jadi contohnya kayak ya tequila, gin, brandy itu kan udah ada pengawasan. Terus yang kedua yang unrecorded alcohol, jadi alkohol yang memang tidak berlisensi kemudian dijual secara bebas ya. Jadi contohnya itu seperti kayak metanol dan etanol. Jadi yang fakta ini yang metanol gitu Jadi ya. ini fakta ya, jadi memang Ya. minum alkohol bukan hanya menyebabkan mata merah-merah atau membuat gangguan bisa lihat buram saja, tapi bisa sampai ke kebutaan ya dok. Betul. Jadi kalau misalnya dengan konsentrasi tertentu dia akan berpengaruh tidak hanya secara maksudnya kalau minum alkohol kan biasanya cuma pusing-pusing atau nyeri kepala kayak gitu ya. Jadi ini juga berpengaruh terhadap tajap penglihatannya. Jadi menurun secara mendadak dan kemudian yang paling fatal dan menyebabkan gangguan atau buta secara total. Oke. Nah ini dok, kan fakta ya, tapi Mm-mm. siapa saja sih yang paling berisiko Mm-mm. bisa mengalami kebutaan setelah mengonsumsi minuman keras ini, alkohol ini? Oke, jadi kalau Tribuners itu adalah salah satu penggemar minuman alkohol ya. Jadi kalau dari penelitian itu menyebutkan bahwa usia-usia produktif ya usia di antara 15 tahun ya paling kecil ya Ya. sampai dengan usia 59 atau 60 tahun itu merupakan populasi terbanyak ya yang mengalami kasus seperti ini. Dan saya tambahin juga biasanya tuh dominan adalah laki-laki daripada perempuan ya. Soalnya ya kalau kita lihat ya biasanya kalau orang party ya pasti ramai itu laki-laki. Tapi nggak menutup kemungkinan juga perempuan ada. Tapi melalui penelitian ini lebih banyak memang dominan adalah laki-laki. Oke, nah sebelum lanjut nih ya, untuk Mm-mm. Tribuners yang di rumah yang sedang menonton, Nah, ini boleh kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Dr. Ardi, boleh langsung di kolom komentar di Facebook ataupun di YouTube tribunambon.com. Boleh juga seputar mata yang lain juga boleh ya dok ya. Oke. Oke, Mudah-mudahan bisa membantu ya dan bisa jawab ya. oke. Nih dok, kemudian nih dok, em, ini bagaimana sih caranya sampai alkohol itu bisa merusak Oke. mata? Oke, jadi ini menarik juga ya. Mungkin ini adalah tambahan informasi atau tambahan pengetahuan juga buat Tribuners yang mungkin udah mulai melek kesehatan ya. Jadi anak muda sekarang kan udah rajin tuh medical check up ya gitu. Orang tua juga sebelum dia masa-masa pensiun gitu udah mulai juga medical check up. Jadi yang perlu diketahui bahwa metanol ini sebenarnya setelah dikonsumsi dalam jumlah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi 4 ml sampai dengan 10 ml tuh udah bisa ya menyebabkan suatu gangguan penglihatan sampai dengan buta total. Jadi metanol ini sebenarnya dia di metabolismenya di hati. Jadi dia di metabolisme dulu, diubah dulu dari metanol menjadi suatu senyawa alkohol dan formaldehid ya. Jadi kalau tahu formaldehid itu kayak formalin, nanti dari alkohol dan formaldehid itu di metabolisme lagi sama enzim
aldehid dehidrogenase namanya ya, Iya. mungkin agak sulit ya gitu ya. Nanti boleh di googling lagi, terus itu nanti akan menghasilkan asam format. Nanti produk akhirnya mungkin karbon dioksida dan juga uap air. Tapi asam format ini yang merupakan bahan atau senyawa yang beracun atau yang toksik yang bisa menempel di sel. Ya, sel merupakan bagian tubuh terkecil dari kita ya. Yang sel ini berfungsi untuk menghasilkan energi dari makanan, kemudian dari sesuatu yang kita minum. Nah, itu ternyata terhambat oleh agen ataupun senyawa beracun ini. Sehingga itu sel tersebut tidak mampu memproduksi energi. Jadi biasanya ada berikatan dengan oksigen juga gitu ya untuk sebagai bahan bakar gitu. Jadi untuk membuat energi. Nah, itu juga tidak bisa karena adanya berikatan dengan senyawa beracun asam format ini. Jadi setelah berikatan ini kemudian energi tidak dihasilkan, itu menyebabkan peradangan di mana-mana gitu ya. Salah satunya peradangan pada selubung saraf yang menghantarkan rangsangan-rangsangan cahaya ke mata gitu. Jadi hal itu yang menyebabkan terjadi buram, tajam penglihatannya menurun. Kemudian kalau dia gangguannya sudah semakin lama dan semakin meluas, itu dapat menyebabkan buta total. Oke, berarti gitu. ini artinya bisa jadi orang yang baru pertama kali mengonsumsi alkohol pun ada punya kemungkinan untuk mengalami Betul. Jadi kebutaan. kalau misalnya dia dalam kondisi 4 seperti saya bilang tadi ya, jadi 4 sampai dengan 10 mili itu jagoan banget buat bisa bikin mata jadi langsung turun tajam penglihatannya. Maksudnya ada reaksi atau ada proses dalam badannya. Kemudian kalau dia nggak sadari ya akan berujung pada buta total. Oke. Tapi dok, ini berarti juga kembali lagi yang ke awalnya Oke. tadi dokter bilang kalau mau itu dia bisa menyebabkan kebutaan, dan ini juga tergantung dari minumannya ini kandungannya betul-betul sudah apa ya, tertera ini aman, supaya tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Iya, Tergantung dari itunya juga ya, dok, ya? Betul, betul. Jadi Jadi kan memang ada ya yang kalau dia berlisensi itu menyebutkan bahwa berapa persen kadar alkoholnya kemudian bisa dikonsumsi oleh usia berapa. Itu biasanya kan ada ya. Dan itu yang saya sebut tuh sebagai sesuatu minuman alkohol yang ada lisensinya atau di bawah pengawasan dari pemerintah seperti itu. Oke. Kalau dokter sendiri sudah menemui pasien seperti ini, dok? Oh iya, beberapa ya ada ya gitu, dan surprisingly jadi kaget-kagetan juga terimanya itu di usia-usia yang 21, 22. Jadi yang usia-usia yang maksudnya tuh Masih masih muda. iya masih muda, maksudnya masih produktif banget ya buat sekolah, buat belajar, buat bekerja. Ya jadi status ekonomi dan sosialnya tuh sebenarnya tuh kalau dia tidak mengalami hal ini tuh justru akan lebih baik gitu. Itu memang kalau di Ambon juga ada nih, dok? Iya, Ada juga ada kasus pernah gitu? ketemu juga, iya kasus seperti Kalau yang itu. di Ambon tuh usianya berapa tahun, dok? Ya 20, saya ada penyanyi yang 21. Betul, ya 21 tahun. Ini ketika terima pasien ini ada kira-kira, dok, pasien yang dibawa nih dengan ada ininya, apakah mereka bisa diselamatkan? Untuk penglihatannya, ya jadi kalau yang datang itu mungkin sudah dalam kondisi yang stabil ya. Dalam artian mungkin pada waktu terjadinya gejala-gejala yang diakibatkan dari penggunaan metanol ini secara nggak benar gitu ya. Kemudian kondisi secara umumnya sudah bagus, kemudian baru melakukan pemeriksaan untuk mata. Jadi sebenarnya udah cukup jauh ya rentangnya itu. Jadi kalau untuk seperti itu biasanya untuk mengembalikannya, jadi kita tidak menjanjikan. Jadi dasarnya pengobatan yang kita lakukan pada kasus seperti ini itu bukan untuk mengembalikan penglihatannya seperti normal kembali, tapi kami berusaha untuk mempertahankan penglihatannya masih ada saat ini, sisanya begitu ya, atau paling tidak kami bisa meningkatkan penglihatannya, tapi biasanya minimal, jadi sedikit sekali yang bisa istilahnya lebih terang gitu, seperti itu. Nah, ini, dok, kalau misalnya ada kasus orang minum alkohol nih, kira-kira ketika dia mengalami gejala-gejala mau apa, penglihatannya terganggu, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita ada di lokasi, kita mau memberikan pertolongan pertama lah ke dia, ada yang bisa dilakukan nggak? Sebenarnya kalau misalnya untuk satu kasus yang baru terjadi ya gitu ya, itu akan dominan sebenarnya yang dirasakan oleh seseorang atau pasien itu adalah yang keluhan mual, muntah, dan sakit kepalanya ya, atau pusingnya, biasanya itu yang lebih dominan. Kadang keluhan penurunan tajam penglihatan ini biasanya
dikesampingkan gitu ya. Jadi pada saat awal ketika bertemu dengan atau mendapati pasien seperti itu, orang seperti itu, memang salah satu caranya kita bawa dulu ke unit gawat darurat terdekat ya. Sehingga penanganan awalnya adalah dengan mengeliminasi atau mengurangi jumlah toksik yang ada dalam tubuhnya sambil memperbaiki kondisi umum, kondisi fisiknya. Baru nanti pelan-pelan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap penglihatannya. Karena sebagian besar ketika terjadi di awal, maksudnya onset atau kemunculan daripada gejalanya itu karena pasien dalam kondisi yang masih belum bagus. Jadi kurang kooperatif untuk melakukan pemeriksaan mata Ya kan gitu. masih di Ya, alkohol ya. ya jadi masih fly gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Cuman ya udah muntah-muntah mual. Jadi yang benar-benar yang ada beberapa pemeriksaan yang membutuhkan kerjasama dengan pasiennya yang mungkin yang tidak bisa dilakukan gitu. Jadi penanganan awal untuk kasus itu adalah kondisi umumnya dulu yang diperbaiki. Setelah itu baru kita akan melaju ke pemeriksaan terhadap matanya seperti itu. Nah, jadi dok kalau misalnya itu lama ditangani nih dok, berapa lama nih golden periodnya? Jadi kalau misalnya kalau berdasarkan inilah literatur ya, jadi ada waktu jadi saat sudah mengkonsumsi kemudian baru akan timbul adanya gejala itu sekitar 12 sampai dengan 24 jam. Jadi itu pun yang keluhan mual, muntah, sakit kepala kemudian diikuti dengan tajam penglihatannya menurun, itu setelah 24 jam biasanya. Ya rentan itu ya. Ketika keluhan itu sudah teridentifikasi di unit gawat darurat kemudian segera dikonsulkan ke bagian mata, mungkin kita akan bisa mempertahankan yang lebih banyak ya penglihatannya gitu ya. Karena itu biasanya kasusnya memang bervariasi tajam penglihatannya, tapi lebih banyak kasusnya itu tajam penglihatannya sudah turun jauh sekali gitu ya. Jadi memang kebanyakan kasus yang datang sudah terlambat ya. Iya. Kan? Jadi kalau datangnya kalau kita bilang terlambat sih sebenarnya mungkin sudah bukan terlambat ya. Jadi mungkin memang sudah dia datang langsung, tetapi prosesnya kan sudah terjadi sebelum itu. Jadi kerusakan sudah terjadi sebelum itu. Sehingga pada saat datang itu sudah dalam kondisinya udah drastis. Jadi udah jelek gitu loh kondisi penglihatannya gitu. Apalagi kan memang masyarakat masih belum banyak nih kan yang belum tahu kalau ternyata minum alkohol itu bisa menyebabkan kebutaan. Betul. Jadi yang oplosan itu utamanya Tribuners ya. Jadi saya nggak sarankan banget, jadi karena itu kan tidak diketahui ya secara umum. Tapi memang kita tahu ya masyarakat itu kadang-kadang suka mencoba-coba gitu ya, trial and error gitu. Jadi coba ternyata errornya kebanyakan gitu ya. Jadi yang itu yang perlu dikawal ya sama kita semua. Jadi kalau sekarang kan anak muda tuh udah handphone udah canggih gitu ya, informasi udah banyak, jadi googling udah bisa gitu ya. Jadi bisa cari informasi lebih banyak tentang kasus-kasus seperti ini dan kayaknya udah mulai ya mereka-mereka juga menghindari gitu ya sesuatu yang kayak misalnya kayaknya tuh kelihatannya udah bahaya buat dia gitu. Jadi ya itu yang mesti kita kedepankan. Dan memang juga harus ekstra hati-hati. Oh ya betul. Kadang memang ada yang belum pernah minum tapi ketika kumpul bareng teman-teman misalnya dikasih langsung ya coba atau mungkin karena merasa tidak enakan kalau ikut gaul kayak yang lain juga ikut-ikutan. Iya, karena sebagian besar kan memang di acara kumpul-kumpul itu yang biasanya memang sarananya ya, fasilitasnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tidak kuat iman, kadang-kadang udah coba dikit gitu. Padahal dikit cuma 4 mili loh gitu. Jadi entaranya 12-24 jam kemudian ya ada gejala gitu. 4 mili juga ini satu sloki pun sudah bisa berpotensi. Karena saking besar seperti itu itu proses atau metabolisme yang terjadi gitu. Oke, jadi memang Tribuners dan juga masyarakat dimanapun berada memang harus hati-hati, ekstra hati-hati ya. Apalagi kalau mata ini penting sekali kalau kita sudah tidak bisa melihat, gimana ya? Saya yang pakai kacamata ini pun merasa sangat terbebani sekali. Memang sudah hilang penglihatan. Benar. Ya dok, ini ada Tribuners nih dok ya di rumah yang tanya. Boleh ya dok ya? Boleh. Ini dari Franklin Silawa. Katanya dok, orang yang gangguan penglihatan karena alkohol apakah benar tidak dapat dipulihkan? Oh iya, jadi sesuai dengan pertanyaan sebelumnya juga ya. Ini buat tadi namanya siapa? Franklin ya? Iya. Oh ya, jadi halo kakak Franklin, salam kenal juga ya. Jadi kalau kasus seperti ini, seperti yang saya udah jelaskan tadi, memang ini kan kasusnya mengenai saraf matanya. Jadi ketika saraf mata itu kena agak susah. Sebenarnya sel dalam tubuh kita yang paling susah untuk kembali sembuh atau biasanya kan regenerasi istilahnya ya,
itu adalah sel saraf dimanapun itu. Jadi ada di otak, di gendang telinga ya tempat sarafnya, kemudian di mata juga tempat pusat penglihatannya. Pokoknya dimanapun itu, apabila suatu penyakit atau suatu toksisitas atau keracunan itu terjadi pada saraf, mengenai saraf, sel saraf, jadi itu paling susah banget untuk dikembalikan. Jadi ya kalau udah ya seperti ini kasusnya, ya memang susah untuk dikembalikan dan memang tidak bisa untuk kembali gitu. Jadi oke, memang tidak bisa kembali sama sekali. Jadi Tidak bisa yang ya, bisa jadi dilakukan ya pencegahan itu ya, iya, dengan jadi memperhatikan pencegahan. minuman yang kita minum ini Betul. aman atau tidak. Jadi kalau udah kejadian pun kita hanya bisa mempertahankan sisa penglihatan yang ada untuk mencegah dia menjadi lebih buruk gitu. Jadi kondisinya kalau bisa ya tetap segitu aja supaya nggak tambah jelek lagi gitu. Karena kan untuk aktivitas sehari-hari ya itu penglihatan tuh memang penting banget ya gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kasusnya tidak hanya memang ada kasusnya mengenai satu mata, tapi Iya. dominan itu terjadi pada dua mata, dan memang pada dua mata itu yang menyebabkan istilahnya kecacatan ya. Jadi untuk kegiatan sehari-hari pun itu sulit istilahnya gitu. Jadi begitu ya. Oke. Mungkin setelah ini ada masih pertanyaan lagi juga boleh Boleh, ya. Oke, jadi boleh. untuk Tribuners yang sedang menonton, kalau memang masih ada pertanyaan tambahan juga boleh. Mumpung kita masih punya waktu nih sama Dokter Ardi ya. Iya. Karena dok tadi mungkin saya tanya ya, melanjutkan dari yang pertanyaan yang tadi. Ini kan tidak ada bisa disembuhkan kalau ketika sudah gangguan mata, dan tadi dokter menyebutkan kalau memang ada kasus yang memang tidak hanya satu mata saja nih yang bisa disembuhkan, yang memang tidak mengalami kebutaan ya, cuma satu mata saja. Nah itu kira-kira itu karena kok bisa ya dok? Ada penjelasannya kenapa ada orang yang bisa cuma terserang satu mata, ada yang Oh ya, dua. oke. Jadi kalau dalam penelitian itu memang dua. Kalau dari literatur itu memang seringnya dua ya. Tapi ada juga kadang tuh satu mata juga bisa kena. Jadi itu memang bervariasi ya pasiennya. Dan kalaupun secara literatur pun sebenarnya nggak ada ya konsepnya itu satu mata. Jadi memang itu memang ada ya 1 dari 10.000 atau mungkin 100.000 jadi kasus yang ada gitu. Tapi mostly memang kita pun sebenarnya tidak mengetahui secara spesifik ya bagaimana bisa mengenai hanya satu mata aja, dan itu mungkin dikaitkan dengan waktu ininya ya, onset atau permulaan dari gejalanya ya. Jadi kalau misalnya dia mungkin di awal baru hanya satu mata aja, kemudian lebih cepat ditangani sehingga tidak terjadi pada mata sebelahnya. Tapi umumnya kalau yang datang itu sudah dua-dua mata gitu. Dok, kalau boleh tahu nih dok, kira-kira waktu yang masih bisa diselamatkan untuk satu mata saja yang Oh ini ya. kira-kira itu apakah lebih dari bisa ketika dia datang itu kurang dari 12 jam atau 24 jam, atau masih bisa lebih dari itu? Oke, jadi seperti yang saya udah jelaskan sebelumnya. Jadi kalau di literatur itu kan dia memang mengatakan bahwa kalau sebelum dari 12 jam itu tuh nggak ada gejala. Jadi nggak ada gejala, masih tenang aja, party masih lanjut, oke gitu ya. Jadi terus kemudian setelah 12 jam itu, padahal sebenarnya pada saat dia sudah mulai dikonsumsi itu sudah mulai berproses. Cuman dalam waktu itu mungkin belum menyebabkan suatu efek. Jadi efeknya baru muncul tuh di 12 jam, 24 jam kemudian, begitu. Kalau ini bisa dibilang tergantung ya, dia masih beruntung atau tidak ya. Jadi kembali ke faktor laki lagi ya, keberuntungan lagi ya. Ya, jadi memang nggak pasti ya, maksudnya jenisnya tuh memang bervariasi, bisa ya datang, oh tiba-tiba satu mata ya. Kita juga harus memikirkan hal yang lain aja. Jadi nggak cuman dia karena faktor metanolnya aja, atau kemungkinan dia memiliki sakit yang lain atau proses sistemik yang lain yang mungkin juga bisa. Jadi seperti itu gitu. Nah dok, kalau bicara soal alkohol bisa menyebabkan kebutaan ini kan, kalau mungkin masyarakat pernah dengar ya, Kurnia Mega, ini mantan pemain timnas Indonesia kan juga katanya Oh iya. dia mengalami kebutaan karena alkohol kan dok. Nah kemudian juga ini saya kebetulan tuh pas cari, ternyata ada juga ini namanya, dia TikToker namanya Dino Julisnianta. Oh, oke. Nah, dia ini katanya dia mengaku kan dia matanya memang sudah mengalami kebutaan, dan dia bilang saya sendiri pun karena ini bukan minum minuman oplosan, tapi saya benar-benar tiap hari minumnya di bar atau di tempat-tempat yang memang sudah dijamin kalau itu minumannya aman. Jadi saya minum, tapi
dari itu memang periodnya memang agak lama dari 2014 ke 2017. Nah, pas di 2017 itu dia buta. Nah, ini dok gimana nih? Padahal sudah di tempat yang bersih sekalipun ternyata masih bisa mengalami kebutaan. Iya. Jadi kalau seperti itu biasanya kita akan berpikir jumlahnya ya. Kalau misalnya jenisnya kan mungkin wah nggak tahu nih ya apa namanya itu ini sebenarnya tuh yang beneran asli atau bukan gitu ya. Tapi kita tetap memang harus waspada ya sama hati-hati. Karena di tempat yang sudah menyediakannya berlisensi aja tuh bisa kecolongan juga kemungkinannya. Atau yang kedua juga memang pada saat itu kondisi tubuh juga tidak memungkinkan ya untuk pada saat itu. Terus kemudian yang kedua jumlahnya yang mungkin kita nggak tahu ya. Maksudnya seberapa banyak sih dia konsumsi dalam periode itu sehingga itu tetap akan bersifat racun terhadap tubuh kita gitu ya. Jadi ada apa istilahnya seperti rekomendasi untuk menurut saya untuk minum bukan alkohol ya tapi sejenis seperti wine atau apa yang memang sesekali itu dapat menjaga kesehatan untuk jantung seperti itu ya ada. Tapi saya juga kebetulan saya nggak tahu ya jenisnya tuh apa yang dikonsumsi dan segala macam. Jadi ya itu bisa menjadi salah satu faktornya. Bukan cuman itu aja gitu ya. Jadi bisa jadi hal-hal lainnya mesti kita cari tahu lebih banyak dulu dari kasus itu gitu ya. Intinya memang dua ini ya dok yang diperhatikan. Pertama ini jenisnya apa, jangan sampai beli yang oplosan. Benar. Yang kedua memang jangan terlalu berlebihan juga. Betul, iya betul. Jadi ada kadar-kadar yang tertentu gitu karena kita tidak tahu, karena memang tanggal sial itu tidak ada di kalender, jadi kita tidak tahu kapan kita bisa kapan apesnya gitu ya. Itu dok. Nah ini dok kira-kira nih dok ada hubungannya juga nih dok konsumsi minuman beralkohol dengan resiko glaukoma juga. Oke, jadi kalau misalnya glaukoma dengan risiko adanya peningkatan tekanan bola mata ya, itu sampai saat ini sebenarnya tidak berkaitan erat sekali dengan alkohol. Jadi kalau glaukoma itu dia lebih berkaitan itu dengan genetik ya untuk saat ini. Jadi mungkin banyak masyarakat yang nggak memahami ya bahwa peningkatan tekanan bola mata itu bisa menjadi cikal bakal terjadinya penurunan tajam penglihatan dan juga bisa menyebabkan terjadinya kebutaan ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan alkohol sih kayaknya jauh ya. Jadi lebih dekat kalau glaukoma itu tentang genetik dan juga masih banyak juga yang tidak diketahui sebenarnya glaukoma itu tiba-tiba muncul aja gitu seperti itu. Ya, jadi memang karena beda ya, belum ada penelitian yang memang temennya beda nih. Ya. jadi bahasanya juga beda berarti gitu. Nah, dok kalau misalnya saya kembali lagi nih ke kasus yang tadi katanya dia karena sering ada kalanya juga bukan karena oplosan saja tapi juga kalau minumnya berlebihan. Nah, maksud berlebihan ini di waktu yang sama berlebihannya atau memang dia apa ya sering minumnya gitu? Ya jadi kan tubuh tuh perlu juga waktu ya untuk apa istilahnya tuh mengeliminasi atau mengurangi ya jumlah alkohol yang di badan itu yang masih aman gitu ya. Jadi kalau misalnya ya dia kalau misalnya minum dalam jumlah yang kalau banyaknya ya saya tidak spesifik sekali ya banyaknya bisa 1 botol misalnya 2 botol gitu ya seperti itu. Nah tetap minum alkohol itu pasti akan ada efek sampingnya gitu. Dan itu tuh kalau misalnya dia apa namanya berlisensi pun ya kenapa dia masih pengawasan ya karena efeknya tuh diawasi juga gitu ya. Jadi gradual istilahnya. Jadi mungkin aja dalam minum yang pertama, minum yang kedua itu belum, minum yang ketiga dan kemudian seterusnya baru kemudian mungkin bisa muncul gitu. Kemudian dari jumlahnya yang cuman 1 sloki, 2 sloki jadi bertambah. Jadi itu biasanya berbanding lurus biasanya seperti itu ya. Tapi kalau yang jenis yang ini itu sekali aja tuh kadang-kadang tuh langsung udah bergejala biasanya. Ibaratnya kalau seperti kita pas mau nyalain lampu saklar ada satu saklar yang memang hari itu kenal langsung nyala gitu. Iya, jadi seperti itu ya ilustrasi. Oke, nah dok, ini mungkin ke Tribuners nih yang memang suka minum karena memang kalau menurut bilang kita minuman beralkohol ya tidak disarankan ya. Tidak disarankan tapi juga tidak dilarang juga kan. Kalau minum dikonsumsi boleh, tapi kan asal sesuai kadarnya. Nah, ini dok kira-kira kalau ada orang yang memang dia sudah kecanduan alkohol, ada juga kan yang kecanduan yang tidak minum alkohol sekalipun kadang-kadang ya tidak bisa sama sekali, tetap harus minum. Ini dok ada nggak saran ke mereka kapan sih mereka harus ke dokter untuk
untuk cek periksa ya. kesehatan lah, atau mau lihat ini ada potensi nih mata kamu bisa terjadi kebutaan lah. Iya, oke. Jadi gini, pada prinsipnya adalah kalau Tribuners itu adalah seorang peminum ya, mau jenisnya apa saja ya, maksudnya dia rutin gitu ya mengkonsumsi, mungkin karena ya sekali lagi ada juga yang alkohol yang untuk bukan alkohol ya wine juga ya, itu yang untuk bisa menjaga kesehatan jantung ya, tapi ada ukurannya itu. Baiknya melakukan suatu pemeriksaan tajam penglihatan itu biasanya sih kalau kita sih anjurkan 6 bulan sekali, atau ketika ada mulai keluhan ya. Kalau buram dengan riwayat seperti itu, jadi tetap akan ada dilakukan pemeriksaan mata. Yang paling utama itu adalah pemeriksaan tajam penglihatan, karena itu istilahnya kayak garda terdepan ya, lini pertama kita tahu, oh ini ada berarti penglihatannya mulai menurun nih gitu, tajam penglihatan mulai menurun. Terus baru kita cari tahu kira-kira penyebabnya apa, baru kita runtut lagi nih kisah-kisahnya apa kayak gitu. Terus baru kita pemeriksaannya itu baru kita kaitkan kira-kira ke arah mana, seperti itu. Jadi 6 bulan sekali lah Tribuners, jadi nggak apa-apa kayaknya keluarin kocek dulu sedikit ya gitu. 6 bulan sekali periksa mata gitu, kalau aman ya syukur, tapi kalau ada masalah segera bisa ditangani gitu. Kayaknya harus ke dokter ya dok, bukan ke optik ya. Betul, saya saran ke dokter spesialis mata untuk mengetahui biar lebih runut sama lebih sistematis. Tapi kalau misalnya mau pemeriksaan ke optik boleh juga, tapi tetap harus dikonfirmasi ke dokter spesialis mata. Oke, dan dokter spesialis mata sudah banyak ya di Ambon, bisa langsung ke Siloam Hospital Ambon juga bisa ketemu Dokter Ardi. Betul ya. Oke, nah dok, mungkin ini juga selain kebutaan nih dok, ketika ada orang yang mengonsumsi alkohol, apa ada juga gangguan penglihatan lain? Mungkin minus, tiba-tiba ada minus kah, atau ada plus, atau yang sudah pakai kacamata minusnya bertambah selain kebutaan gitu dok? Sejauh ini sih yang saya terima, memang pasiennya itu kalau dia merupakan suatu alcoholic person ya, jadi orang yang memang minum, memang lebih sering akan kenanya memang ke bagian sarafnya gitu ya, gitu seperti itu. Jadi kita udah curiga nih, wah kayaknya nih toxic nih gitu, gara-gara mungkin minumannya gitu. Maksudnya paling dekat gitu loh, dari riwayatnya bisa jadi seperti itu gitu sih. Dok, ada pesan-pesan untuk masyarakat biar tidak terjadi kebutaan akibat minum alkohol? Oke, ya jadi Tribuners ini untuk usia-usia produktif ya, saya bilang tadi yang berdasarkan penelitian hanya 15 sampai 59 tahun itu kurang-kurangin deh kalau mau konsumsi alkohol ya. Terutama kalau misalnya alkohol itu kita nggak jelas ya diproduksinya di mana, kemudian labelingnya, di labelnya bagaimana, kemudian kita nggak tahu apakah pencampurannya baik atau tidak gitu ya, itu mesti kita perhatikan karena itu fatal banget, nggak cuman menyebabkan gangguan pada hati, pada ginjal, tapi mata. Mata itu aset terpenting, jadi aset terpenting untuk masa depan, karena lewat mata itu adalah jendela dunia ya. Oke, jadi untuk Tribuners yang tidak mau mengalami kebutaan, yang memang sekarang suka minum alkohol, hati-hati ya. Ya kalau bisa, kalau mau sehat, lebih baik memang menghindari minuman beralkohol. Gitu ya dok. Nah dok, ini mungkin terakhir ya dok, pertanyaan terakhir nih, tips ke Tribuners bagaimana sih cara menjaga kesehatan mata? Oke, jadi Tribuners akhir-akhir ini saya banyak banget terima pasien itu yang dengan kelainan refraksi ya, jadi yang matanya minus kayak ya membaca juga bermasalah dan segala macam. Jadi tips yang penting adalah lagi era digitalisasi seperti ini, memandang layar itu biasanya atau screen itu biasanya tuh lama banget ya, 2 jam gitu, 3 jam bahkan lebih ya gitu ya. Tolong dikontrol penggunaan matanya supaya tidak berlebihan dalam menatap layar. Kemudian sayangi dia dengan cara melihat yang jauh juga bergantian dengan yang dekat, sehingga penglihatan Anda akan bisa jauh lebih baik. Kita pertanyaan penglihatan yang bagus itu, ingat mata itu atau penglihatan itu adalah aset terpenting. Ya. Oke, baik. Ya. Kira-kira begitu ya Tribuners. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ya ternyata kalau minuman beralkohol itu ternyata bisa menyebabkan kebutaan. Itu bukan mitos, tapi itu adalah fakta. Karena memang juga kasus yang ditangani juga ada banyak.
banyak sekali ya dok ya kasusnya di Indonesia. Mulai bermunculan ya, Ya, mulai kasusnya ya. bermunculan yang di Ambon juga ada ya dok Nah, ya. iya, Tahun ini pasti. itu ya dok ya. Bisa jadi Nah, ya. itu juga ada. Hati-hati juga nih apalagi mendekati Natal, Tahun Baru Wow. biasanya Iya, konsumsi miras itu kan meningkat. Jadi Betul, betul. untuk Tribuners dimanapun berada tetap hati-hati, perhatikan minuman yang diminum. Kemudian juga apa juga banyaknya yang diminum juga harus diperhatikan ya. Oke. Betul. Oke, makasih dokter yang sudah Terima berbagi kasih. ke sini juga, terima kasih. Dan untuk Tribuners tetap menjaga kesehatan. Salam sehat. Amatu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.